Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi. Saya dari kelas C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang apa itu CTML. CTML itu singkatan terdiri dari Cognitive Theory of Multimedia Learning. CTML ini bertujuan untuk menghubungkan antara materi dan gambar atau multimedia dalam menyampaikan materi ajar. Dalam teori ini banyak aspek yang dipertimbangkan. Dan menurut CTML, salah satu tujuan dari teori ini adalah mendorong peserta didik untuk membangun representasi yang terhubung dari materi yang disajikan. Singkatnya, membantu siswa dalam memahami materi, membantu siswa agar lebih paham. Ada 12 prinsip dalam CTML. Saya akan jelaskan yang pertama itu coherence prinsip. Coherence prinsip ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa materi dan animasi atau penggunaan multimedianya harus sesuai dan saling terikat. Jelas ini sangat penting dan saya pun akan menerapkannya seperti itu. Saya akan memilih animasi yang tidak keluar konteks sehingga tetap menyambung dan rapi agar juga siswa bisa lebih paham. Terus prinsip yang kedua itu adalah signaling. Signaling itu adalah pemberian simbol pada saat pemberian simbol di multimedianya. Pemberian simbol yang berguna untuk memberikan tanda atau sinyal-sinyal bahwa ini adalah yang dicari atau ilmu yang penting atau sesuatu yang diajarkan yang penting gitu. Jelas karena saya mengambil materi tentang dari anak SMP, tentu perlu sekali signaling ini dan banyak seperti materi saya tentang teks deskripsi, pastinya akan banyak sekali materi yang diberi sinyal. Prinsip yang ketiga adalah redundancy principle. Prinsip ini adalah mengajarkan kita bahwa manusia itu lebih baik mendengarkan narasi beserta grafik daripada narasi, grafik, dan teks. Mungkin prinsip ini tidak saya terapkan karena materi saya tidak membutuhkan grafik. Tapi kalaupun ada perubahan, prinsip ini bisa menjadi salah satu prinsip ini bisa saya terapkan karena jelas sangat membantu sekali menghemat waktu pembelajaran dan juga menghemat waktu pembelajaran dan mempermudah penyampaian materi, mempersingkat penampilan juga tentunya. Terus yang prinsip yang keempat itu adalah spatial contiguity principle atau prinsip kedekatan spasial. Nah, di sini adalah prinsip ini menyatakan bahwa manusia paling baik ketika teks dan visual relevan secara fisik berdekatan. Maksudnya di sini adalah penampilan saat menampilkan multimedia. Misalkan peletakan simbol atau gambar di dekat dengan teksnya. Itu perlu dan saya juga pasti akan menerapkan prinsip ini karena saya rasa prinsip ini sangat penting. Jelas ini sangat membantu siswa dalam memahami materi dan juga akan mempercantik penampilan multimedia kita. Lalu prinsip yang kelima adalah prinsip kedekatan temporal. Maksudnya di sini adalah manusia belajar paling baik ketika kata-kata dan visual disajikan secara bersamaan. Maksudnya di sini antara penerapan animasi dan narasinya itu sinkron secara bersamaan, searah. Sehingga siswa akan mampu memahami dengan melihat dan juga mendengar dari apa yang terjadi. Tentu ini sangat berguna sekali. Dan saya akan banyak sekali menerapkan ini, terutama untuk menampilkan simbol atau menjelaskan tentang sesuatu selain menggunakan prinsip signaling. Berikutnya adalah prinsip segmentasi, segmenting principle. Di sini maksudnya adalah ketika kita menyampaikan multimedia dalam per segmen. Prinsip ini mengajarkan bahwa ketika kita menyampaikan materi dalam bentuk segmen, per segmen atau per bagian itu akan lebih memudahkan siswa daripada kita menyampaikan materi dalam satu bagian saja yang sangat panjang. Jelas prinsip ini bakal saya terapkan juga. Tentu prinsip ini akan sangat berguna dalam pemahaman siswa agar siswa tidak terlalu terburu-buru dalam memahami materi. Siswa juga bisa mengulang videonya dan belajar sesuai tahap-tahap, per tahap, agar lebih sesuai.
Prinsip yang ketujuh adalah prinsip pre-training principle. Di sini maksudnya adalah kita, sebagai seorang guru memberikan semacam contekan atau instruksi dari sebelum menyampaikan video. Karena saya untuk penerapannya pada saya, karena saya mengambil materi dari bukunya langsung, tentu saya akan membuat multimedianya ini tidak jauh dari isi buku, sehingga siswa bisa membuka bukunya untuk membaca lebih jelas. Ketika mungkin siswa bermasalah dengan jaringan atau siswa mungkin masih bingung dengan video yang saya sampaikan, siswa dapat membuka buku paketnya. Dan saya akan pastikan bahwa materinya tetap sesuai, karena saya mengambilnya dari buku itu. Dan saya akan menggunakan prinsip ini, atau mungkin saya akan memberikan instruksi sebelum kelas lewat pesan atau mungkin lewat selebaran. Jelas ini akan sangat membantu sekali buat siswa. Semacam course outline mungkin. Oke, terus prinsip yang berikutnya. Prinsip yang berikutnya adalah modality principle atau prinsip modalitas. Di sini mengajarkan bahwa manusia belajar paling baik dari visual dan kata-kata yang diucapkan. Maksudnya adalah animasi dan narasi. Jelas di sini prinsip ini menjelaskan bahwa dalam pembelajaran multimedia lebih banyak menggunakan animasi beserta narasi daripada harus menggunakan animasi dan teks yang hanya susah dibaca oleh siswa. Jelas saya akan banyak juga menggunakan ini karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa target saya adalah anak SMP. Berarti di sini saya mungkin akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Misalkan memberikan contoh tentang deskripsi sebuah objek wisata. Jadi saya akan menjelaskan teks deskripsi itu dalam bentuk suara terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskannya dalam bentuk teks. Begitu. Di akhir, siswa dijelaskan dulu, tentu siswa akan lebih berlatih tentang speakingnya. Berikutnya adalah prinsip multimedia. Di sini menjelaskan bahwa manusia belajar paling baik dari kata-kata dan gambar daripada hanya dengan kata-kata saja. Berarti di sini prinsip ini lebih menekankan bahwa perlunya multimedia dalam pembelajaran. Seperti yang sudah bilang sebelumnya, karena target saya adalah anak SMP kelas 7, maka multimedia semanis apapun itu sangat perlu dan sangat berguna buat siswa dalam memahami materi, dan prinsip ini sangat penting. Ya, wujud dari prinsip ini dalam bentuk animasi, kartun, yang fungsinya adalah pendamping dalam penyampaian materi utamanya. Oke, prinsip berikutnya yaitu personalisasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia belajar paling baik dari suara percakapan yang lebih informal daripada percakapan yang formal. Berarti di sini guru diharuskan untuk menggunakan kata-kata atau bahasa dalam narasi dengan pronunciation yang baik dan bahasa Inggris yang singkat, padat, dan jelas agar siswa lebih mudah mengerti tapi tidak jauh dari konteks. Jelas saya akan menggunakan prinsip ini sepanjang multimedia atau pengajaran nanti, karena ini akan menentukan keberhasilan pembelajaran. Siswa akan jadi lebih paham apabila menggunakan bahasa yang santai tapi tetap tidak jauh dari konteks daripada menggunakan bahasa yang baku dan terkesan panjang lalu membosankan. Ada banyak bagian sekali yang akan menggunakan prinsip ini nantinya. Lalu berikutnya adalah prinsip suara. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia belajar paling baik dari suara manusia, suara orang, daripada suara komputer. Oke, ada beberapa multimedia yang lebih senang menggunakan suara robot agar terkesan lebih instan atau lebih cepat. Tapi prinsip ini menjelaskan bahwa siswa itu lebih senang menggunakan suara orang, seperti suara guru atau suara orang yang menjelaskan langsung. Jelas saya akan menggunakan prinsip ini yang sangat terkait dengan prinsip sebelumnya tadi, dan penekanannya di sini bahwa saya akan menggunakan bahasa yang asik, pendekatan yang manis, dengan suara yang jelas namun mudah dipengerti, tidak seperti suara robot yang terkesan kaku. Lalu ada prinsip yang terakhir yaitu image principle.
Image principle di sini lebih terkait kepada display dari multimedia itu sendiri. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia tidak selalu belajar lebih baik daripada video kepala berbicara. Di sini maksudnya ada video orang berbicara. Seperti maksudnya mengambil video dari YouTube, potongan video dari YouTube. Tidak semua siswa lebih suka seperti itu. Banyak siswa yang lebih senang animasi berjalan, animasi bergerak, namun dengan narasi tadi. Di sini menjelaskan bahwa pentingnya animasi dan siswa mungkin lebih senang menggunakan kartun daripada video orang. Jelas karena target saya anak SMP, saya akan banyak menggunakan ini. Apalagi tema yang saya angkat ini adalah tema yang membutuhkan banyak sekali animasi. Kesimpulannya bahwa metode CTML ini merupakan hal yang sangat penting dan multimedia adalah salah satu alat untuk menyampaikan materi ajar dan memudahkan siswa. Multimedia sangat membantu sekali dalam menyampaikan materi ajar agar siswa lebih mudah mengerti. Tentu hal ini sangat penting sekali dan sangat membantu siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.